Bab 195. Transformasi monster hitam. Melihat adegan ini, pupil pemuda berjubah ungu menyusut dengan keras. Ini adalah teleportasi luar angkasa yang nyata. Pemuda berjubah ungu tidak memiliki waktu untuk berpikir, karena warrior yang telah datang di belakangnya, dan dia merasakan napas warrior yang di belakangnya. Pemuda berjubah ungu memiliki ekspresi mengerikan di wajahnya, dan berkata dengan marah, "Kamu sedang mencari kematian." Setelah kata-kata itu jatuh, pemuda berjubah ungu itu berbalik dan langsung mengeluarkan tinjunya. Kali ini, pukulan pemuda berjubah ungu ini jauh lebih kuat dari yang sebelumnya, karena udara terkuras dimanapun tinju pemuda berjubah ungu itu lewat, dan palung udara yang sangat jelas muncul di tinju pemuda berjubah ungu sebelumnya. Merasakan kekuatan tinju pemuda berjubah ungu, raut wajah warrior yang sedikit berubah, kilatan kejam melintas di matanya, energi hitam di tubuhnya mengalir ke pedang roh ungu dengan gila-gilaan. Di bawah berkah energi hitam berwarna emas, pedang roh ungu memancarkan beberapa cahaya pedang yang menyilaukan, sambil berteriak, warrior yang menghadapi tinju pemuda berjubah ungu tanpa rasa takut. Tinju dan pedang bertabrakan dengan keras, gelombang udara meletus di udara tipis, keduanya melangkah mundur dengan keras oleh gelombang udara. Pada saat pemuda berjubah ungu baru mundur beberapa langkah, beberapa cahaya ungu datang lagi tanpa peringatan. Melihat adegan ini, sudut mulut pemuda jubah ungu berkedut. Pertarungan ini sedikit tidak adil, meskipun cahaya ungu tidak dapat menyebabkan kerusakan fatal padanya. Itu merepotkan dan aneh, dan itu juga sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan fisiknya, jika terkena cahaya ini, mungkin saja akan terasa sedikit tidak nyaman. Tentu saja, yang paling penting adalah masalah. Adapun untuk hewan kecil yang misterius, dia benar-benar tidak berdaya, karena dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Hewan kecil ini tidak hanya memiliki cahaya ungu yang misterius, dia bisa berteleportasi dengan misterius, ada juga tekanan tak terlihat yang misterius, belum lagi ada manusia di sebelahnya. Dia bahkan tidak mau melawan hewan kecil berwarna ungu ini. Kenapa? Karena hanya bisa dipukuli. Cahaya ungu dipukul dengan pukulan, dan pemuda berjubah ungu buru-buru berkata, "Berhenti." Macan tutul ungu tidak peduli, hendak mengayunkan cakarnya, namun dihentikan oleh warrior yang. Macan tutul ungu menatap pemuda berjubah ungu itu dengan tatapan garang, kemudian sosoknya melintas dan datang ke Thunder Eagle dan singa api yang tergeletak di tanah. Terlepas dari apakah kedua monster hitam itu setuju atau tidak setuju, menggerakkan cakar kecilnya, cahaya ungu menyelimuti kedua makhluk, membawa dua makhluk besar ke dalam pusaran pusat energi warrior yang. Melihat adegan ini, warrior yang tidak bisa tertawa atau menangis, tetapi pemuda berjubah ungu di sampingnya mengubah raut wajahnya secara drastis. Bagaimana kedua monster hitam level pemenang itu bisa menghilang? Pemuda berjubah ungu itu memandang macan tutul ungu, lalu ke warrior yang, dan berkata, "Ia sangat misterius. Aku tidak pernah melihat klan monster hitam seperti ini di kekaisaran monster hitam, tetapi dia malah memiliki kekuatan untuk menekan di dalam darahnya. Darah ini bahkan lebih kuat dari serigala iblis, yang memiliki darah monster dewa, manusia. Katakan padaku dari mana asalnya." Ada rumor bahwa hanya monster hitam level spirit yang bisa berubah wujud. Kamu masih belum mencapai level spirit, tetapi bisa berubah wujud. Kenapa ini bisa terjadi? Warrior yang balas bertanya. Raut wajah pemuda jubah ungu itu tenggelam, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh, "Manusia, aku sedang bertanya padamu." Warrior yang mendengus dingin dan menggerakkan pergelangan tangannya, pedang roh ungu digerakkan secara diagonal ke tanah, dan berkata, "Jangan gunakan nada bertanya seperti ini. Aku tahu kamu tidak takut pada kami, tetapi ku beritahu padamu, kami juga tidak takut padamu. Jika kamu tidak bisa memperbaiki sikapmu, maka kita akan bertarung lagi."
Kamu. Pemuda berjubah ungu berkata dengan jijik, jika kamu tidak memilikinya di pundakmu, apakah kamu memenuhi syarat untuk menantangku? Manusia, kamu terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Aku akan mengatakannya untuk terakhir kalinya, beritahu padaku apa yang ingin ku ketahui, melihat wajahnya, aku bisa mengampunimu, jika tidak, Warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan menyingkirkan pedang roh ungu, lalu menepuk macan tutul ungu, dan berkata, kamu hanya perlu melihat, jangan membantuku, lihat bagaimana aku mengurusnya. Setelah selesai berbicara, sosok warrior yang bergerak dan menerjang ke arah pemuda berjubah ungu. Warrior yang sama sekali tidak marah atas ketidaktahuan dan penghinaan pemuda berjubah ungu, karena dia tahu bahwa di dunia monster hitam, hanya mereka yang kuat yang bisa dihormati. Tanpa kekuatan, jika ingin monster hitam menghormatimu, itu pada dasarnya tidak mungkin. Tentu saja, dia mengambil inisiatif untuk menyerang, bukan demi lawan menghormatinya. Dia ingin melihat seberapa jauh kekuatan fisik dan pertahanannya jika dibandingkan dengan orang di kekaisaran monster hitam. Warrior yang tidak menyembunyikan kekuatannya, juga tidak berani menyembunyikan kekuatannya. Energi hitam berwarna emas melonjak gila-gilaan di dalam tubuhnya, dan cahaya keemasan samar melintas di kedua lengannya. Melihat tindakan warrior yang, pemuda berjubah ungu mendengus meremehkan, keterampilan pedang manusia di depannya tidak buruk. Jika dia menggunakan pedang, itu mungkin akan membuatnya sedikit kesulitan. Tetapi lawannya tidak menggunakan pedang dan menggunakan tinju, apakah dia sedang mencari kematian? Ketika dia datang ke hadapan pemuda berjubah ungu, warrior yang tidak memiliki gerakan yang lain, seperti pemuda berjubah ungu, hanya satu pukulan. Sederhana dan lugas. Dengan cara yang sama, pemuda berjubah ungu itu juga mengeluarkan tinjunya, juga sederhana dan lugas. Dengan cara ini, kedua tangan itu saling meninju. Dengan suara teredam, tanah langsung hancur di tempat mereka berdiri, dan segera, warrior yang mundur 10 langkah, tetapi pemuda berjubah ungu itu hanya mundur 3 langkah. Namun, pada saat ini, pemuda berjubah ungu menatap tatapan warrior yang, tetapi tidak ada jejak penghinaan seperti sebelumnya, ada beberapa jejak terkejut dan penasaran. Melihat bahwa dia telah mundur 10 langkah, warrior yang diam-diam menggelengkan kepalanya, kekuatan fisiknya masih jauh lebih buruk daripada orang dari kekaisaran monster hitam. Tampaknya jika ada waktu di masa depan, dia harus pergi mencari Pak Tuamu untuk meningkatkan kekuatan fisik dan pertahanannya. Pemuda berjubah ungu memandang warrior yang dan berkata, manusia, aku telah meremehkanmu sebelumnya, aku tidak menyangka kekuatan fisikmu tidak lebih lemah dari beberapa monster hitam level pemenang, bagaimana bisa kamu melakukannya? Apakah ini penting? Warrior yang berkata pelan, lalu menyerang lagi, ini adalah teman lawannya terbaik, jika tidak mengambil kesempatan ini, tidak tahu kapan terdapat kesempatan seperti ini lagi di masa depan, tentu saja dia tidak akan membiarkannya setelah itu. Meskipun tubuhmu sebanding dengan monster hitam level pemenang dari kekaisaran monster hitamku, tetapi itu masih terlalu lemah bagiku. Setelah mengatakan ini, pemuda berjubah ungu itu bergerak maju, kedua lututnya sedikit menekuk, dan ada keheningan sesaat. Pemuda berjubah ungu tiba-tiba menendang tanah, tubuhnya melompat ke atas warrior yang, kemudian mengangkat kaki kanannya, dan ditekan dengan keras ke arah warrior yang. Energi hitam berwarna emas dialirkan ke dalam tinju, warrior yang berteriak, kedua tinjunya membanting ke atas, di bawah bantuan energi hitam berwarna emas, kedua tinju warrior yang seperti tinju emas, sangat menyilaukan. Tentu saja auranya juga sangat menakutkan, karena di mana tinju emas itu lewat, maka ada ledakan energi. Tinju dan kaki bertabrakan, tanah bergetar hebat. Saat berikutnya,
warrior yang menjejakkan kakinya langsung ke tanah, dengan warrior yang sebagai pusatnya, retakan tebal menyebar dengan cepat. Pada saat ini raut wajah warrior yang sangat serius, karena ketika pemuda berjubah ungu menekan kedua tinjunya, dia merasa bahwa itu bukan berat seseorang sama sekali, tetapi berat sebuah gunung besar, jika tidak ada bantuan energi hitam berwarna emas. Hanya dengan mengandalkan kekuatan dan pertahanan daging di tubuhnya, dia sama sekali tidak tahan dengan tendangan pemuda berjubah ungu ini. Saat pemuda berjubah ungu hendak mengerahkan kekuatan lagi, warrior yang berada di tanah tiba-tiba berteriak, tubuhnya melesat keluar dari tanah, mendorong pemuda berjubah ungu ke atas. Pemuda berjubah ungu mendengus dingin, dan mengeluarkan kekuatannya lagi. Warrior yang baru saja ingin mendorong ke atas, ditekan lagi ke bawah. Seiringan dengan suara keras, warrior yang terjun langsung ke tanah. Pemuda berjubah ungu hendak mengejar, namun dia seperti memikirkan sesuatu. Dia melirik macan tutul ungu dan melihat macan tutul ungu sedang menatapnya dengan tatapan tidak ramah. Kelopak mata berkedut dan ragu-ragu. Pada akhirnya dia tidak mengejarnya lagi, hanya mendengus dingin dan melintas ke samping. Dia benar-benar tidak ingin menyinggung hewan kecil yang misterius ini. Warrior yang keluar dari tanah. Pada saat ini, warrior yang terlihat mengenaskan, rambutnya serta sekujur tubuhnya tertutup oleh lumpur, tetapi untungnya tidak ada luka di tubuhnya. Aku hanya mengeluarkan kurang dari 60% kekuatan. Pemuda berjubah ungu itu memandang warrior yang dan berkata dengan tenang, dan ini masih pada saat di mana aku belum memulihkan tubuhku. Warrior yang mengangguk dan berkata, aku harus mengakui bahwa kamu jauh lebih kuat dariku dalam hal kekuatan fisik dan pertahanan, tetapi mari kita benar-benar bertarung sekarang. Setelah selesai bicara, pergelangan tangan warrior yang bergerak, dan pedang roh ungu muncul di tangannya. Pada saat yang sama, gelombang jiwa pedang menyembur dan menyelimuti pemuda berjubah ungu itu. Ketika dia merasakan jiwa pedang warrior yang, raut wajah pemuda berjubah ungu itu berubah, dan berkata, jiwa pedang, ternyata jiwa pedang, manusia, sepertinya aku memang telah meremehkanmu sebelumnya. Tetapi jika kau ingin mengalahkanku dengan jiwa pedang, maka kukatakan padamu, kamu terlalu naif. Bersambung.